Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Safira, NIM 4075 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video tentang laporan penyelenggaraan PAUD. Baiklah, jadi nama PAUD yang saya dirikan yaitu PAUD Mutiara Kasih, yang artinya PAUD Mutiara Kasih yaitu mutiara artinya berharga seperti perhiasan, sedangkan kasih artinya cinta dan kasih sayang. Jadi makna dari nama PAUD ini ialah anak harus kita sayangi dan cintai, karena anak sangat berarti dan berharga melebihi harta. Makna dari logo yang saya buat yaitu satu warna biru, yaitu biru mewakili makna kedalaman, kepercayaan, kesetiaan, ketulusan, kebijaksanaan, kepercayaan, stabilitas, iman, surga, dan kecerdasan. Dari perspektif psikologi, warna biru dapat diandalkan dan bertanggung jawab. 2. Gambar guru dan murid, artinya guru mengayomi anak, dan logo dua anak ini bermakna lambang kemitra sejajaran atau persamaan antara laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh asuhan tumbuh kembang yang optimal. 3. Gambar 3 buku, yaitu buku 1 melambangkan aspek keimanan, moral, dan emosional anak. Buku 2 melambangkan unsur kesehatan, gizi, dan pendidikan, yang mana ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan kualitas anak. Buku ketiga melambangkan usia anak, integrasi, pertumbuhan dan perkembangan anak dalam masa iritis 0 hingga sampai 1 tahun, usia 2 hingga 3 tahun, dan usia 4 hingga 6 tahun. Visi dan misi PAUD Mutiara Kasih yaitu: visi, terwujudnya anak-anak yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia. Misi 1. Memberikan pengasuhan, layanan, dan pendidikan bagi anak usia dini. 2. Membentuk karakter dan kepribadian anak yang mandiri. 3. Mengembangkan fisik motorik anak dengan baik. 4. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan inovatif. Tujuan PAUD yaitu 1. Membangun generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. 2. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dalam pendidikan yang menyenangkan dan kreatif. 3. Memberikan pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini kepada orang tua atau wali murid. Cara mengembangkan muatan pembelajaran anak usia dini untuk struktur kurikulum PAUD. Untuk menghasilkan muatan kurikulum sebagai bagian inti dari struktur kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini yang berkualitas, maka dalam penyusunannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Memahami karakteristik perkembangan setiap kelompok usia anak yang dilayani di satuan PAUD. Memahami dengan baik makna setiap aspek perkembangan. Memahami dengan baik setiap makna rumusan KI dan KD. Memahami dengan baik makna setiap rumusan indikator. Memahami sifat-sifat muatan atau materi yang cocok dan selaras dengan anak usia dini. Memahami tata cara menyusun rumusan muatan atau materi dengan menggunakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang tepat. Komponen struktur kurikulum terdiri dari 1. Identitas, 2. Aspek perkembangan, 3. Kompetensi inti, 4. Kompetensi dasar, 5. Indikator sesuai kelompok usia, 6. Muatan pembelajaran, 7. Waktu atau lama pembelajaran. Struktur kurikulum di PAUD. Misalnya program pengembangan yaitu nilai agama dan moral. Kompetensi yang dicapai 1.1 mempercayai adanya Tuhan dengan mempercayai ciptaannya. Usia 2-3 tahun, materinya yaitu kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan. 3-4 tahun, kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan. 4-5 tahun, kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan. 5-6, kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan. Sarana dan prasarana PAUD Mutiara Kasih. Nama barang yaitu meja, banyaknya 50. Keterangan meja untuk 2 kelas yaitu kelas A dan B yang masing-masing berisikan 25 anak. Kursi, banyaknya 50. Keterangan kursi untuk 2 kelas yaitu kelas A dan B yang masing-masing berisi 25 anak. Papan tulis, banyaknya 2. Keterangan untuk kelas A dan B. Rak buku, banyaknya 2 untuk kelas A dan B. Rak mainan, banyaknya 2 untuk kelas A dan B. Rak sepatu, banyaknya 2, keterangan untuk kelas A dan B. Alat pengembangan
permainan edukatif, yaitu bersifat fleksibel untuk membantu perkembangan anak. Alat yaitu media pembelajaran fleksibel untuk membantu perkembangan dan pembelajaran anak. Pendingin ruangan berjumlah 4 untuk 2 kelas, masing-masing kelas 2 pendingin ruangan. Papan mading jumlahnya 1 untuk hasil karya anak. Alat tulis fleksibel. Arena bermain seperti ayunan, perosotan, dan bola dunia jumlahnya fleksibel untuk anak bermain. Struktur organisasi PAUD Mutiara Kasih. Pembina Atia, penasihat Safira, kepala sekolah Aulia, sekretaris Nazila, bendahara Nabila, dan lain-lain. Tupoksi PAUD 1. Pembina PAUD. Unsur UPTD atau Dinas Pendidikan. Petugas pembina untuk program PAUD adalah dari unsur UPTD, Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Lembaga Penyelenggaraan PAUD atau penasihat yang berhubungan. Untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendidikan terbatas pada lingkungan program pembinaan PAUD. 2. Tugas penasihat atau pelindung yayasan. A. Mengusahakan optimalisasi pengembangan pendidikan dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk fasilitasnya. B. Mengusahakan optimalisasi sumber dana dan sumber belajar dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. C. Berkonsultasi dengan konsultan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. D. Memberikan masukan atau nasihat kepada pengelola yang terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. E. Mengangkat dan anggota hentikan pengelolaan tenaga pengajar. F. Berperan aktif membantu penerapan program pembelajaran yang telah disusun dalam kurikulum operasional. Tugas Kepala Sekolah. Deskripsi pekerjaan Kepala Sekolah PAUD atau Direktur PAUD dapat dirincikan sebagai berikut. A. Menyusun rencana strategi dan menyusun rencana pembelajaran yang melibatkan seluruh komponen yang berada di bawah lembaga PAUD. B. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan diktatik dan metodik kepada tenaga pengajar, tenaga administrasi, dan seluruh komponen yang berada di bawah lembaga PAUD. C. Memberikan pengarahan tentang tumbuh kembang anak, prosedur, dan pelaporan perkembangan anak. D. Melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru dan asisten guru. E. Membina kegiatan administrasi kelembagaan. M. Membuat perencanaan anggaran sekolah. G. Melakukan kegiatan supervisi kepada sekolah. H. Memberikan berbagai alternatif inovasi dan pengembangan pembelajaran. I. Bekerja sama dengan pihak lain, terutama pihak yayasan dan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. J. Berperan aktif membantu penerapan program pembelajaran yang telah disusun dalam kurikulum operasional. K. Membuat kegiatan promosional lembaga PAUD yang dipimpinnya. 4. Tugas sekretaris. Deskripsi pekerjaan sekretaris dalam lembaga PAUD adalah sebagai berikut. A. Mengarsip dokumen yang dibutuhkan kepala sekolah. B. Bertugas dan mengondisikan semua jadwal kegiatan kepala sekolah. C. Mendokumentasikan siswa yang tidak hadir atau terlambat selama setiap hari setelah menerima laporan dari guru kelas. D. Mencatat dan mendokumentasikan anggota guru yang tidak hadir di sekolah selama jam kantor. E. Setiap waktu pertemuan kepala sekolah dengan staf atau orang tua siswa. M. Membantu setiap orang tua siswa dan guru membutuhkan informasi tentang kegiatan sekolah. G. Menjawab telepon kepala sekolah jika kepala sekolah tidak bisa hadir di sekolah. H. Menginformasikan kepada kepala sekolah tentang peralatan atau bangunan yang perlu digunakan. I. Setiap tamu yang ingin bertemu dengan kepala sekolah jika kepala sekolah tidak masuk. J. Ada orang tua siswa atau perintah kepala sekolah jika memiliki masalah. K. Menginformasikan kepada kepala sekolah tentang semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. I. Membuat daftar nama siswa. M. Mengetik dan menyiapkan surat kepada Dinas Pendidikan mengenai guru baru. N. Mendesain
dokumen acara pengambilan rapor atau laporan perkembangan anak atau undangan. Tugas bendahara atau kepala urusan keuangan. Deskripsi pekerjaan bendahara adalah bendahara untuk kegiatan keuangan sekolah pendidikan anak usia dini dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dengan uraian sebagai tugas sebagai berikut. A. Membukukan, mengkoordinir, dan mengikuti instruksi dari orang tua atau wali siswa. B. Mempersiapkan rapat dengan orang tua atau wali siswa dalam upaya dukungan dana pendidikan. C. Mencarikan biaya operasional PAUD untuk keperluan yang sangat kedekatan dan kepentingan. D. Membukukan dan mengkoordinir guru dan staf PAUD yang lain dalam peningkatan kesejahteraan. E. Bertugas menyerahkan gaji bulanan untuk pegawai rutin setiap tanggal 21 setiap bulan. F. Mendaya gunakan uang secara rutin sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan peruntukannya. G. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana lembaga secara rutin ke Dinas Pendidikan tingkat kabupaten atau kota. H. Membuat pertanggungjawaban laporan keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya. 6. Tugas tata usaha. Tata usaha PAUD secara umum adalah sebagai berikut. A. Membantu fungsi administrasi umum, keuangan, sarfras baik dari sekretaris, bendahara maupun kepala sekolah. B. Menyusun dan menyajikan data statistik dan grafik keadaan siswa dan profil guru dan rapi. C. Membuat dan menyediakan segala hal yang berkaitan dengan surat dan dokumen lain yang diperlukan. D. Berbagai sarana prasarana khususnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Tugas operator PAUD. Selain melakukan verifikasi dan validasi data pendidikan PAUD, tugas dan fungsi operator PAUD adalah sebagai berikut. A. Menginstal aplikasi penginput data sekolah yang disebut dengan aplikasi Dapodikdas, termasuk melakukan pembaruan aplikasi. Aplikasi mengalami pembaruan biasanya per semester. B. Menginput semua data sekolah mulai dari data sekolah, kepala sekolah, PTK, peserta didik, tenaga honorer, dan penjaga sekolah. Jadi, di sini secara garis besar, tugas operator sebagai penginput data bukan pengolahan data. C. Setelah melakukan penginputan data melalui aplikasi atau Dapodikdas yang telah diinstal pada laptop, operator kemudian melakukan tugas mengupload data ke server Kemendiknas sebagai pusat data. D. Mengecek atau print out profil sekolah sebagai hasil laporan pengerjaan. E. Melakukan koreksi data jika ada pendeksian atau perbaikan data sekolah, kemudian mengupload kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. 8. Tugas pendidik atau guru PAUD. Tugas guru PAUD dapat dicontohkan sebagai berikut. A. Identifikasi kepribadian anak secara mendalam untuk dapat melihat karakternya. B. Menguasai perkembangan profil anak yang terdiri dari 6 aspek sesuai dengan kurikulum yang sesuai. C. Membimbing kreativitas yang menumbuhkan potensi yang sabar, bijak, menyenangkan, ceria, santai, dan penuh kasih sayang. D. Kreatif dalam merancang dan menciptakan berbagai permainan untuk anak dalam konteks belajar yang lebih memotivasi anak. E. Mampu menjalin komunikasi dengan orang tua anak secara bijaksana. F. Mengidentifikasi tiap-tiap anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan unik dalam pengalaman hidup, kepribadian anak, minat anak, dan gaya belajar anak. G. Menyelenggarakan kegiatan bermain yang tumbuh kembang anak dengan cara bernyanyi, bercerita, dan bereksplorasi. 9. Tugas asisten guru PAUD. Pengertian asisten guru PAUD TK adalah seorang yang membantu guru PAUD pada sebelum, saat, dan sesudah mengajar anak usia dini. Disebut juga dengan guru pendamping. Deskripsi pekerja asisten guru pendamping PAUD yaitu sebagai berikut. A. Membantu mempersiapkan ruangan dan juga alat-alat dan media belajar anak baik dalam maupun di luar kelas. B. Membantu guru PAUD saat berlangsung kegiatan belajar mengajar. C. Mengawasi dan memastikan semua anak yang sedang melakukan pembelajaran dalam keadaan aman dari melakukan tindakan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kecil yang tidak disengaja anak. D. Membantu anak-anak dalam proses belajar, membantu mengembangkan kepercayaan diri pada anak, serta membangun hubungan yang positif dengan anak. E.
memimpin kegiatan anak-anak di dalam kelompok kecil. F. Membantu pengawasan anak-anak saat sekolah mengadakan rekreasi atau kunjungan sekolah. 10. Tugas dokter anak. Deskripsi pekerjaan yang memuat tugas pokok dan fungsi dokter anak di lembaga pendidikan anak usia dini adalah A. Memeriksa kesehatan dan tumbuh kembang anak usia dini secara berskala dan berkelanjutan. B. Membantu atau melakukan dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan dengan melaporkan kepada kepala sekolah. 11. Tugas bimbingan konseling atau BK. Staf bimbingan konseling PAUD membantu kepala sekolah dalam A. Penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. B. Koordinasi dengan kelompok guru dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang berada dalam masalah anak didik tentang kesulitan belajar. C. Memberikan sarana dan masukan kepada anak dalam mendapatkan gambaran pendidikan tingkat selanjutnya. D. Mengadakan pengawasan bimbingan dan konseling. E. Melaksanakan analisis kegiatan hasil evaluasi yang didapatkan dari guru kelompok. F. Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling. G. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu tugas office boy. Tugas office boy sebagai berikut. A. Doing tugas dan fungsi kebersihan lingkungan PAUD. B. Wajib dan fungsi penataan, keindahan, dan kerapihan lingkungan PAUD. C. Berusaha memberikan contoh perilaku akhlak karimah di dalam maupun di luar PAUD. D. Berperan aktif membantu penerapan program pembelajaran yang telah disusun dan dalam kurikulum operasional. E. Wajib mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh yayasan. D. Standar pengelolaan. 1. Perencanaan. Adapun bagian-bagian yang masuk dalam perencanaan yaitu visi, misi, tujuan, rencana kerja tahunan, dan rencana kerja 5 tahunan. Rumusan visi yang dimiliki menunjukkan bahwa tidak singkat dan padat, namun cukup realistik, visioner, antisipatif, dan terukur, yang dimana visi tersebut harus menuju ke arah anak, tujuannya ke anak, gambaran ke depan, cita-cita, dan harapan, keinginan lembaga di masa mendatang. Untuk rumusan misi relevan yaitu memang mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini, realistik yaitu yang memang sesuai dengan keadaan di sekolah tersebut, sesuai dengan kurikulum pembelajaran, konsisten dan terukur. Yang dimaksud adalah yang berupa tindakan atau upaya yang harus dilakukan dalam terwujudnya visi. Oleh karena itu, misi merupakan penjabaran operasional dari visi. Sedangkan untuk rumusan tujuan yang konsisten dengan visi, konsisten dengan misi atau yang berkesinambungan, realistik dan terukur. Sedangkan untuk mensosialisasikannya, sekolah menggunakan brosur di awal pembelajaran. 2. Pengorganisasian. Adapun bagian-bagian yang masuk dalam pengorganisasian adalah struktur organisasi, deskripsi tugas, personalisasi dan jaringan, kerjasama atau kemitraan. TK memiliki struktur organisasi yang masing-masing ada penanggung jawabnya. Bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Bentuk kerjasama yang dibangun di PAUD yang memiliki ciri-ciri: A. Formal, dibuktikan dengan surat kerjasama. B. Relevan, sesuai dengan kebutuhan TK. C. Saling menguntungkan, memberikan keuntungan tidak hanya untuk satuan PAUD tetapi dapat manfaat juga untuk lembaga mitra. D. Berkelanjutan, diselenggarakan secara terus-menerus. 3. Pelaksanaan. Adapun bagian-bagian yang masuk dalam pelaksanaan yaitu memiliki buku panduan pelaksanaan kegiatan seperti panduan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan kurikulum, penggunaan sarana prasarana, administrasi dan ketatausahaan, serta panduan program keorangtuaan seperti parenting dan komite. PAUD memiliki buku panduan yang masing-masing ada penanggung jawabnya, bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal serta diisi secara berskala. 4. Pengawasan PAUD. Melakukan pengawasan proses dan hasil 1 tahun 2 kali yang berupa rapor, yaitu hasil belajar yang dicapai pada setiap akhir pembelajaran, perubahan tingkah laku setiap hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta buku penghubung yaitu buku komunikasi orang tua antara guru yang dibuat dalam sebuah kerangka niat
untuk membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan sekolah, menjadi sarana untuk pemantauan kegiatan siswa di sekolah dan di rumah. Dari hasil evaluasi diri sekolah, PAUD ringkasan deskripsi sekolah menurut indikator dan berdasarkan bukti bahwa kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 kali dalam setiap semester. 5. Penilaian. Adapun penilaian di PAUD berupa kegiatan pembelajaran, yaitu catatan anekdot, hasil karya atau ujian kerja, lembar observasi, portofolio, percakapan, raport ijazah, layanan kesehatan, layanan pengasuh, layanan pelindungan, pendokumentasian, dan penghargaan. Standar penilaian. Standar penilaian, proses dan hasil pembelajaran anak mencakup prinsip penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, dan terakhir pelaporan hasil penilaian. 1. Prinsip penilaian, proses dan hasil pembelajaran PAUD. Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran PAUD mencakup A. Prinsip edukatif, yaitu penilaian yang mendorong anak meraih capaian perkembangan yang optimal yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. B. Prinsip otentik, yaitu penilaian berorientasi pada kegiatan belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan anak saat melaksanakan kegiatan belajar yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. C. Prinsip objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada indikator capaian perkembangan serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dinilai yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. D. Prinsip akuntabel, yaitu pelaksanaan penilaian sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta ditetapkan pada awal pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Dan prinsip transparan, yaitu penilaian prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. Teknik penilaian PAUD. Teknik penilaian PAUD dilakukan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. 3. Instrumen penilaian PAUD. A. Instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh. B. Instrumen penilaian proses dalam bentuk catatan anekdot. C. Instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik. D. Instrumen penilaian hasil kemampuan anak. 4. Mekanisme penilaian PAUD. A. Menyusun dan menyepakati tahap, teknik, dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak. B. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, dan instrumen penilaian. C. Mendokumentasikan penilaian, proses, dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan. D. Melaporkan capaian perkembangan anak pada orang tua. 5. Pelaksanaan penilaian PAUD. Pelaksanaan penilaian PAUD dilaksanakan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian oleh pendidik PAUD atau guru. 6. Laporan hasil penilaian PAUD. Pelaporan hasil penilaian PAUD berupa deskripsi capaian perkembangan anak yang berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri anak selanjutnya. 4. Proses penilaian PAUD. 1. Penilaian harian PAUD. Penilaian harian merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen format penilaian harian yang tercantum dalam RPPH, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Instrumen format penilaian harian dan catatan anekdot diisi dari hasil pengamatan guru di saat anak bermain atau melaksanakan kegiatan rutin harian. Hasil karya anak sebagai dokumen yang didapat guru setelah anak melakukan kegiatan. Hasil karya anak hendaknya jelas tertulis tanggal pembuatan dan gagasan anak tentang karya tersebut ditulis oleh guru berdasarkan cerita yang diungkapkan anak. 2. Penilaian bulanan PAUD. Penilaian bulanan berisi hasil pengolahan, rekapitulasi data penilaian harian, checklist, catatan anekdot, dan hasil karya anak selama 1 bulan. Hasil pengolahan data diisikan ke dalam format penilaian PAUD. Contoh format dilihat di sini. 3. Penilaian sementara PAUD.
Penilaian sementara merupakan hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian bulanan yang dicapai selama 6 bulan. Penilaian semester digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan perkembangan anak yang akan disampaikan kepada orang tua anak. 4. Laporan PAUD. Laporan semester berisi hasil pengolahan data tentang perkembangan anak yang dikumpulkan selama 6 bulan atau 1 semester. Pelaporan ditujukan kepada 1. Orang tua anak sebagai pertanggung jawab layanan telah diikuti oleh anak. 2. Satuan PAUD sebagai dokumen hasil pelaksanaan pembelajaran dan sebagai dasar untuk perbaikan maupun pengembangan layanan yang lebih baik. 3. Dinas Pendidikan sebagai institusi pembinaan PAUD di wilayah.